Dari 6 bank ini teman-teman, berapa yang diterima? 0. Oh, kan saya bangkrut. Saya ngomong ke banknya, income saya segini, bangkrut. Oh, di reject semua. Halo teman-teman Pipo, kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Hari ini kita ngobrolin pengalaman pertama waktu 2008, nggak enak, kredit ke 6 bank, ngajuin ke 6 bank loh teman-teman. Teman-teman biasa ngajuin berapa bank? Saya ngajuin 6 bank loh. Dari 6 bank berapa yang diterima? 0 teman-teman. Tidak ada yang menerima kredit saya. Terus apa yang saya lakukan? Jadi teman-teman, 2008 itu saya pertama kali invest properti. Ya kan, jadi setelah belajar properti sejak 2001, akhirnya 2008 ilmunya lengkap dan coba praktekkan investasi properti pertama saya. Memang teman-teman, salahnya saya itu adalah 7 tahun itu kelamaan karena saya belajar sendiri. Kalau menurut saya, teman-teman kalau mau cepat, teman-teman cari mentor, itu akan lebih cepat daripada belajar sendiri. Oke, kembali ke investasi tadi. Saya sudah nemu properti waktu itu 2008, sekitar Mei ya. Properti bagus. Kenapa bagusnya? Karena ini dijual murah. 3 ruko, 3 lantai loh teman-teman. 2008, 900 juta. Padahal itu di jalan besar. Jakarta ke Tangerang gitu ya, jalan besar. Murah teman-teman. Saya hitung-hitung aja kalau mau bangun sendiri aja mungkin 1,1 M sendiri itu. Belum termasuk tanahnya. Orangnya jual 900 teman-teman, sudah termasuk tanahnya. Jadi menurut saya murah sekali. Kemudian yang membuat saya tertarik adalah saya hitung-hitung angsurannya itu mungkin sekitar 15 juta. Tepatnya mungkin 15.415.250 rupiah. Tapi saya melihat properti ini berpotensi bisa menghasilkan 18 juta per bulan. Kalau dijadikan kos, 28 kamar, per kamarnya 700.000. Nah, menarik ya. Properti income lebih besar dari angsuran. Properti-properti seperti ini yang kita cari. Nah, kemudian saya bilang ke penjualnya, Pak penjual, saya minat nih propertinya. Oh, Pak Pipo mau beli properti ini cash apa kredit? Ya kredit toh Pak, rakyat jelantah kaum umbi-umbian nggak punya modal seperti ini, mana bisa cash. Ini 2008 teman-teman, 2008 itu saya barusan ditipu orang, bisnis, omset 60 juta, ditipu 200 juta. Jadi bangkrut sehabis-habisnya. Nah, kemudian oke, kasih waktu 1 bulan untuk beresin kredit. Nah, kemudian saya kalau nggak salah waktu itu kasih tanda jadi. Ya, 5 juta atau 10 juta saya kasih tanda jadi. Nah, kemudian saya ke bank, ke 6 bank. Bank gede-gede semua. Saya masih ingat. Tapi nggak usah disebutin ya. Nanti saya dipikir promosi bank-bank ini. Pokoknya bank-bank gede semua lah. Sekarang mungkin bank buku 4, buku 3 lah kalau sekarang ya. Dari 6 bank ini teman-teman, berapa yang diterima? 0. Oh, kan saya bangkrut. Saya ngomong ke banknya, income saya segini, bangkrut. Oh, di reject semua. Datang ke penjualnya setelah sebulan kemudian, penjualnya nanya, Pak, Pak Pipo sudah dapat kredit belum? belum Pak, saya ngajuin 6 bank ditolak semua. Wah, gimana sih Pak Pipo? Saya harus segera jual loh. Ya saya datang ke penjualnya, minta maaf gitu ya, bawain kue itu ya, baik-baikin biar dikasih waktu perpanjangan. Ya kemudian kasih waktu perpanjangan 1 bulan sama penjualnya, kebetulan penjualnya baik Pak. Penjualnya sudah tua, mungkin dia ngelihat saya anak muda mau semangat beli properti gitu ya. Jadi masih dikasih kesempatan sekali lagi. Nah, apa yang saya lakukan di tahap kedua ini supaya bisa beres? Nah, di tahap kedua ini saya majukan lagi ke bank, tapi sebelum maju saya tanya dulu ke 6 bank yang pertama. Kenapa ditolak? Harus, itu teman-teman harus tahu. Kenapa ditolak? Catetin. Nah, terus berikutnya tanyain lagi, harusnya berapa Pak supaya disetujui. Misal, kalau yang saya kan ditolak karena income saya kecil. Income-nya cuman sebelum bangkrut cuman 6 juta sebulan. Jawab, mana bisa Bapak kredit 15 juta angsuran, tapi Bapak income-nya cuman 6 juta. Nggak bisa Pak. Oh, terus harusnya gimana dong? Ya harusnya Bapak income-nya bukan 15 juta, bukan 6 juta, tapi 15 juta kali 3. Karena rumus angsuran kan sepertiga dari income. Oh, berarti income-nya minimal 45 juta ya? Catat. Nah, kemudian saya maju ke 14 bank. Dan ternyata ya saya sudah maju lagi ke 14 bank. Hasilnya teman-teman, dari 14 bank ada 3 yang oke. Dari 3 ini tinggal saya pilih kan teman-teman. Kan nggak harus semua, 3 aja. 1,
saya ambil. Itu 2008, itu pengalaman saya. Nah, dari pengalaman saya, apa yang saya pelajarin? Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman pengalaman saya. Satu, teman-teman, pelajari kalau ditolak. Kenapa kok ditolak? Itu paling penting. Karena bisa jadi karena masalah ditolak itu bisa jadi karena income kita kurang. Bisa. Tapi bisa ada hal yang lain. Misal karena jaminan yang dijaminkan, properti yang mau dibeli, itu nggak sesuai. Bisa jadi sertifikatnya bukan SHM HGB, itu ditolak. Bisa jadi jalan di depan propertinya kurang dari 6 meter lebarnya, ditolak. Bisa jadi itu daerah jalur hijau, tidak bisa dibangun, atau banjir, atau di bawah sutet, atau macam-macam lah teman-teman. Ya, jadi banyak faktor. Teman-teman pelajarin dulu. Nah, dari pelajarin itu, tanyain juga, oh harusnya gimana Pak supaya disetujui. Lain kali jadi saya tahu Pak, kalau mau ngajuin KPR lagi biar sesuai. Nah, dicatetin, dipelajarin. Anggap aja dia konsultan kan, kita jadi tambah pinter. Nah, yang kedua teman-teman, carilah bank yang cocok dengan kita. Setiap bank itu punya cara beda-beda menganalisa customer. Ada yang suka pengusaha, tapi ada yang benci pengusaha. Ada yang sukanya propertinya yang model ruko, tapi ada juga yang mau biayain tanah kosong, padahal ada bank yang nggak mau biayain tanah kosong, macam-macam teman-teman. Kita pelajarin aja maunya mereka apa. Dan teman-teman lebih mudah, ini kunci ya, lebih mudah kita mencocokkan diri kita dengan bank daripada kita nyuruh, ya bank harus menerima saya dong. Bah, mana mau, kita yang harus ikutin syarat-syarat mereka. Syarat mereka apa? Kita pelajarin, kita sesuaikan. Hidup penuh pilihan teman-teman prinsipnya. Kita bisa memilih untuk menyesuaikan dengan mereka atau memilih cari bank lain. Nah, nomor 3 teman-teman, saya juga senang itu apply ke banyak bank. Ngajuin ke banyak bank. Biasa orang kan ngajuin satu bank gitu ya. Kalau saya waktu itu ngajuinnya sampai 20 bank. Pak, appraisalnya kan mahal, Pak. Enggak. Appraisal itu kan beda-beda. Ada yang appraisal internal, ada yang eksternal. Bahkan kadang ada bank yang bayar appraisalnya di belakang. Jadi kalau cair, baru ditagihkan ke kita biaya appraisal. Tapi kalau kreditnya nggak cair, ya nggak ditagihkan. Ada juga yang seperti itu. Indonesia kan banyak bank, tinggal teman-teman pilih mana yang cocok, mana yang murah, mana yang paling gampang syaratnya. Nomor 4 teman-teman, jangan nyerah. Saya sering seperti itu, aduh kadang-kadang kepepet gitu ya, waduh kayaknya nggak bisa ini, susah banget banknya, tanahnya susah, appraisalnya susah, income saya nilainya kecil, kayak gitu. Tapi ya teman-teman, kadang ya, percaya nggak percaya, kadang kalau sudah kepepet, ketemu jalan. Makanya prinsip hidup saya itu kan, ketika kita merasa tidak sanggup lagi, tapi kita tetap jalan, berusaha terus, berjuang terus, maka kita akan dapat kesuksesan besar. Banyak orang kan belum apa-apa udah nyerah gitu. Ya, hidup perlu perjuangan. Udah, malah terlalu panjang lebar. Ya, intinya itu teman-teman. Jangan nyerah, cari jalan. Selalu ada jalan. Akhir nih teman-teman, ini teman-teman dengerin baik-baik. Tidak semua hal saya bisa ngomong karena ada hal-hal yang kurang etis untuk diomongkan secara terbuka seperti ini. Jadi saya ngomong akan lebih ke arah tersirat ya teman-teman. Pendapat saya yaitu hidup penuh pilihan. Kita bisa memilih menjadi orang tidak berdaya, tapi bisa juga memilih menjadi orang yang berdaya. Ketika tidak berdaya, ya sudah nggak bisa Pak. Itu orang tidak berdaya. Ya apalah arti saya ini tidak berdaya. Tapi ketika kita memilih menjadi orang berdaya, ya kita bisa berdaya dengan cari cara gimana kita disetujui oleh bank tersebut. Dan ketika kita memilih untuk disetujui oleh bank tersebut, itu pun terbuka lagi pilihan. Hidup penuh pilihan lagi. Mungkin ada cara putih, cara hitam, cara abu-abu. Cara putih, income-nya harus 45 juta. Siap, saya kalau gitu mau kerja keras supaya income saya 45 juta. Itu cara putih. Bagus. Walaupun mungkin agak lama. Tapi mungkin ada cara hitam. Wah, cara hitam ini saya nggak ngajarin teman-teman. Saya tidak menyarankan lah. Ini dipalsu, itu dipalsu. Saya nggak. Tidak menyarankan cara seperti itu ya teman-teman. Ini terlalu beresiko kalau menurut saya. Tapi ada loh yang cara itu saya cuma mau cerita ada. Nah alternatif lain adalah mungkin cara abu-abu teman-teman. Ya itu jujur ya enggak. Tapi enggak bohong juga ya kan. Istilahnya hampir tidak jujur.
Nah, hampir tidak jujur itu jujur apa bohong, teman-teman? Hampir tidak jujur. Kalau prinsip saya, ya saya akan berusaha menyesuaikan dengan maunya dari bank yang ngasih pembiayaan, tapi tentu tidak dengan memalsukan dokumen. Nah, prinsipnya gitu ya, teman-teman ya. Yang lain, ya bisa kita bicarakan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau nggak paham, ngopi-ngopi aja sama saya. Ini banyak hal yang saya nggak bisa ngomong nih di YouTube nih, ya kan? Nanti kan nggak enak kalau ngomong di YouTube. Ntar saya ada bank yang ngasih kredit ke saya, kaget lagi kalau saya ngomong-ngomong yang enggak. Mudah-mudahan teman-teman mendapat sesuatu dari ngobrol-ngobrol hari ini. Intinya itu ya teman-teman, jangan menyerah. Berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita berat, dalam kondisi terdesak, nah itu berarti tanda-tanda teman-teman mau sukses. Karena kesuksesan ada di balik beban berat tersebut. Semoga sukses selalu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.